Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook, Market Update minggu ketiga Juni 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa terkini pergerakan pasar global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Optimisme investor akan narasi pemulihan ekonomi masih dapat terlihat sepanjang pekan lalu, dengan pasar keuangan global dan domestik yang masing-masing membukukan performa mingguan yang positif. Pasar keuangan dalam negeri mencatatkan penguatan baik dari aset saham, obligasi, maupun mata uang rupiah. Pasar saham dalam negeri berhasil ditutup naik dengan IHSG yang meningkat 0,5% secara mingguan dan ditutup di level 6.095. Harga obligasi pemerintah Indonesia pun turut meningkat signifikan dengan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun yang turun sebanyak hampir 8 basis poin dari level 6,4% di akhir minggu sebelumnya ke level 6,33% di hari Jumat lalu. Kenaikan di pasar saham dan obligasi ini dibarengi juga dengan adanya penguatan dari sisi mata uang dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang menguat 0,7% secara mingguannya dan ditutup di level 14.189. Lalu, faktor-faktor apa sajakah yang berhasil menopang sentimen positif investor di pasar dalam negeri? Beberapa rilisan data ekonomi yang cukup positif merupakan faktor utama yang menopang optimisme investor. Dimulai dari rilisan data cadangan devisa negara Indonesia yang walaupun turun 2,4 miliar US dollar dari level tertingginya akibat pembayaran hutang luar negeri pemerintah, namun masih cenderung berada di level yang tinggi, yaitu di level 136,4 miliar US dollar. Lalu, adapun rilisan data indeks keyakinan konsumen yang meningkat ke level 104,4 atau merupakan kenaikan tertinggi sejak Maret 2020 lalu yang mengindikasikan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap perekonomian dalam negeri. Ditambah lagi dengan adanya rilisan data retail sales Indonesia sepanjang bulan April lalu yang membukukan pertumbuhan secara tahunan sebanyak 15,6% setelah sempat terkontraksi di bulan Maret sebanyak 14,6%. Beralih ke sisi global, terlihat bahwa pasar keuangan global turut ditutup di zona hijau, dengan indeks saham benchmark Amerika Serikat S&P 500 menguat 0,4% dan berhasil ditutup di level tertingginya yang baru alias all-time high, dan pasar US Treasury yang turut naik tercermin dari yield US Treasury tenor 10 tahun yang turun hampir 10 basis point ke level 1,45% di akhir minggu. Sepanjang pekan lalu, fokus utama investor global dan domestik berada pada rilisan data Consumer Price Index Amerika Serikat atau CPI yang digunakan investor sebagai indikator untuk inflasi. Per bulan Mei lalu, dilaporkan bahwa secara year on year terdapat kenaikan harga atau inflasi sebanyak 5% dari bulan sebelumnya di level 4,2% dan lebih tinggi dari proyeksi pasar di level 4,7%. Kenaikan inflasi ini merupakan penguatan tertinggi sejak tahun 2008 lalu dan didorong oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor low base effect atau angka pembanding yang jauh lebih rendah di bulan Mei 2020 lalu saat lockdown masih ketat diberlakukan, dan faktor yang kedua, di mana saat ini permintaan konsumen berangsur semakin pulih seiring dengan tingkat laju vaksinasi Amerika Serikat yang tinggi dan ekonomi yang mulai kembali dibuka seperti normal. Kenaikan inflasi ini memang sudah diantisipasi oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed, di mana mereka menilai inflasi masih akan bersifat transitori atau sementara saja, melihat pemulihan yang masih belum terjadi secara merata dengan tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi di level 5,8%. Stabilnya inflasi di level 2% secara rata-rata, beserta penyerapan pekerjaan yang maksimal, merupakan dua mandat yang ditargetkan oleh The Fed untuk dapat dicapai sebelum wacana terkait pengetatan kebijakan moneter mulai dipertimbangkan. Menilik riset rekan kami di Bank of Singapore, terdapat antisipasi bahwa The Fed belum akan memperlambat laju pembelian asetnya dalam waktu dekat hingga tahun 2022 nanti.
terhadap arah suku bunga acuan Bank Sentral, The Fed diproyeksikan masih akan mempertahankan suku bunganya di level mendekati 0% seperti saat ini hingga paling lambat tahun 2024 nanti, demi menopang pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk dapat mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk dapat memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB!